Selamat pagi para siswa semuanya, para siswa yang hebat dan luar biasa. Pada semester yang kedua ini kita bertemu kembali setelah kita libur semester gasal atau ganjil. Kita masuk kembali pada semester yang kedua. Pada kesempatan yang baik ini, semester yang kedua kelas 10, kita mulai dengan bab yang pertama, yaitu hukum Newton. Para siswa semuanya, mari kita akan kupas tuntas tentang hukum Newton ini. Bagian yang pertama adalah pengertian gerak. Mengingat kembali ketika di semester yang pertama kita sudah pelajari tentang apa itu gerak. Untuk mengingat kembali, maka Bapak akan ilustrasikan gerak itu seperti apa. Saya memasukkan spidol ini ke saku saya. Kalian bisa lihat, bisa amati para siswa semuanya. Perhatikan spidol ini. Apakah spidol ini bergerak terhadap kalian? Oke, bergerak ya, terhadap kalian bergerak. Kemudian saya ulangi. Apakah spidol ini bergerak terhadap saya? Jawabnya adalah tidak. Berarti benda itu disebut bergerak jika apa kesimpulannya? Jika berpindah tempat terhadap titik acuan tertentu. Pada kejadian yang pertama, spidol ini bergerak terhadap kalian karena berubah posisi dari tempat awal sampai tempat akhir. Sekarang yang kejadian kedua, spidol ini ternyata tidak bergerak terhadap saya karena dari posisi awal sampai posisi akhir spidol ini tetap di saku saya. Jadi pada bagian yang pertama, pengertian gerak adalah perubahan posisi. Gerak adalah perubahan posisi. Posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Jadi titik siapa yang sebagai pengukurnya? Kalau tadi acuannya kamu, maka spidol itu bergerak. Kalau acuannya saya, spidol itu tidak bergerak. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan masuk para siswa semuanya, yaitu hukum Newton. Pada hukum Newton ini nanti akan ada 3 hukum Newton yang akan kita bahas pada materi bab ini. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Satu persatu nanti akan kita tunjukkan. Oke, para siswa semuanya yang luar biasa. Kita mulai dari hukum Newton 1. Ya, hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Nah, Pak Guru akan sampaikan ilustrasi hukum 1 Newton itu seperti apa. Nah, di depan di mejanya sudah ada botol, kemudian ada bekas kalender. Nah, perhatikan para siswa semuanya. Yang pertama, botol ini bergerak terhadap kertas ini, bergerak. Nah, ini perhatikan pelan-pelan. Botol ini bergerak. Kemudian kertas saya hentikan, ternyata botol ini tetap bergerak. Ya, jadi saya ulangi, botol ini bergerak bersama kertas ini. Bergerak, ya, bergerak. Kemudian kertasnya saya hentikan, ternyata botol ini tetap bergerak. Nah, artinya benda yang mula-mula bergerak, dia akan tetap bergerak. Paham ya? Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Botol ini diam berada di meja ini. Ya, diam di meja itu. Lihat perubahannya. Nah,
Apakah botol ini bergeser, nak? Tidak. Benda yang mula-mula diam, maka dia akan tetap diam. Nah, itulah pengertian pada hukum satu nyuton. Nah, sehingga dari kejadian itu bisa disimpulkan para siswa semuanya. Nah, hukum 1 Newton, hukum 1 Newton, benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Nah, tadi botol diam, ke tangan saya pindah, tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak, maka akan tetap bergerak. Oke, ya. Inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton. Para siswa semuanya, hukum 1 Newton ini disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Nah, apa artinya para siswa semuanya? Inersia itu sifat mempertahankan kedudukannya. Nah, sehingga dari sini tampak jelas para siswa semuanya, ya, hukum 1 Newton itu disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Benda yang mula-mula diam, dia akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Nah, dalam kejadian sehari-hari, para siswa semuanya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita semua berada di dalam bis. Nah, kita duduk di kursi masing-masing. Kita duduk di kursi bis masing-masing. Ketika sopir itu menginjak gas pertama kali, dari bis saat itu diam, kita duduk di kursi, diinjak gas dengan kencang, apa yang terjadi? Nah, kita terdorong ke depan atau belakang? Kita terdorong ke belakang, mempertahankan keadaan diamnya tadi. Sekarang sebaliknya, para siswa semuanya, ketika ini ada bus yang kencang, nah, tiba-tiba ada mobil yang mau nyebrang, sopir mengerem mendadak. Ketika sopir menginjak pedal rem mendadak, apa yang terjadi? Kita terdorong ke depan. Nah, itulah disebut dengan hukum 1 Newton atau disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, para siswa semuanya, jadi itu ilustrasi pada pengertian hukum 1 Newton. Kita akan masuk pengertian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Nah, saya akan ilustrasikan di depan ini, para siswa semuanya. Perhatikan baik-baik. Ya, ini ada meja. Nah, ini ada meja. Ketika meja saya dorong dengan satu tangan, kalian bisa perhatikan para siswa semuanya. Nah, dia berpindah tempat, bergerak. Sekarang saya kembalikan. Meja ini saya dorong dengan dua tangan saya. Apakah ada perbedaan para siswa semuanya? Ada. Demikian juga ketika meja ini saya tarik dengan satu tangan. Kemudian saya tarik dengan dua tangan. Nah, lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang kedua. Jadi
kalau gaya dorong atau gaya tariknya lebih besar, percepatan medanya akan lebih besar. Nah, sekarang perhatikan yang kedua, para siswa semuanya. Saya mendorong dengan satu tangan mejanya. Ya, oke. Sekarang meja ini saya kasih kursi. Saya kasih kursi. Saya kembali. Meja saya kasih kursi. Saya tetap mendorong dengan satu tangan. Apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan para siswa semuanya? Ada perbedaan. Ketika hanya meja saya dorong dengan tangan, maka meja akan bergerak dengan lebih cepat dibanding ketika saya tetap mendorong dengan satu tangan, ada kursinya. Artinya apa para siswa semuanya? Kalau massa ini semakin besar, maka percepatan gerak dari meja ini semakin kecil. Itulah hukum 2 Newton. Nah, oke, para siswa semuanya, kita tuliskan kesimpulannya di sini. Ya, nah, tadi diilustrasikan. Nah, oke, kalau ini ada sebuah massa M ditarik dengan gaya, nah, di sana, dan ketika ini sebuah massa M ditarik dengan gaya F dan F. Oke, ini ada seperti ini, ya, bisa kamu perhatikan. Maka ini percepatannya besar yang mana? Bawah atau atas? Yang bawah. A semakin besar atau A lebih besar. Nah, sekarang kejadian yang kedua. Ketika ini sebuah massa M, saya tarik dengan gaya F, kemudian ini sebuah massa M, ini M1, ini M2, ditarik juga dengan gaya F. Maka percepatannya besar yang mana? Yang atas atau bawah? Yang atas. A lebih besar. Kalau ini A lebih kecil. Kalau ini A berarti lebih kecil. Dari ilustrasi ini para siswa semuanya, bahwa jika gaya tarik atau dorong semakin besar, nah, ini percepatannya semakin besar. Nah, jika gaya tarik atau gaya dorong semakin besar, percepatannya semakin besar. Tetapi jika massanya semakin besar, maka bagaimana? Percepatannya semakin kecil. Nah, secara matematis para siswa semuanya bisa dituliskan bahwa percepatan ini sebanding dengan apa? Gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa. Sehingga secara matematis hukum 2 Newton itu bisa dituliskan A sama dengan F per M. Kalau massanya semakin besar, maka A-nya semakin kecil. Kalau gayanya semakin besar, maka A-nya juga semakin besar. Nah, bunyi hukum 2 Newton dapat disimpulkan bahwa percepatan gerak suatu benda itu
sebanding dengan gaya gerak benda itu dan berbanding terbalik dengan masanya, sehingga bisa dituliskan F sama dengan M kali A. Nah, dengan M apa pada siswa semuanya? Masa. Satuannya apa? Semester 1 kilogram. A percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ini percepatan. Kemudian F gaya Newton. Satuannya gaya tarik atau gaya dorong. Gaya tarik atau dorong. Satuannya Newton. Nah, ini para siswa semuanya, hukum 1 Newton tadi dikenal dengan hukum kelembaban atau inersia. Kalau hukum 2 Newton ini disebut dengan hukum percepatan. Secara matematis ditulis F sama dengan M F per M atau F sama dengan M kali A. Nah, contoh para siswa semuanya, contoh soalnya. Nah, ada sebuah mobil masa 2 ton. Nah, sebuah mobil masa 2 ton. Kemudian didorong dengan gaya 40 Newton. Berapa percepatannya? Berapa percepatan mobil? Nah, oke, kita jawab di sini para siswa semuanya. Ya, diketahui masa berarti M 2 ton. 1 ton berapa kilo? 1000. Kalau 2 berarti 2000 kilogram. Kemudian gayanya F 40 Newton. Ditanya adalah A percepatannya. Maka A sama dengan F per M. F per M. F-nya adalah 40. Kemudian ini 2000. Berarti ini dicoret. Nah, 4 berarti 1/50 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatannya sangat kecil sekali para siswanya karena masa 2 ton, gaya dorongnya hanya 40 Newton. Nah, ini dibagi sehingga hasilnya 1/50 meter per sekon kuadrat. Nah, para siswa semuanya, ini adalah pengantar di hukum Newton semester yang kedua pada bab yang pertama. Kita akan belajar kembali pada pertemuan berikutnya. Kita kupas tuntas dengan materi berikutnya. Nah, silakan para siswa semuanya, materi hukum 1 Newton dari pengertian gerak sampai hukum 2 Newton secara teoritis kalian sudah dapatkan, diulang kembali, dibaca kembali. Nah, kemudian silahkan buka buku, buka literatur, buka di website atau internet tentang hukum Newton. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.